Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku sidang jamaah subuh, a'azzakumullah. Kembali di subuh yang penuh berkah ini, yang tidak terasa sudah memasuki subuh ke-25 dari perjalanan kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tidak bosan-bosannya senantiasa kembali kita memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan kepada kita, terutama atas dua nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salam dan salawat juga senantiasa kita kirimkan kepada satu-satunya panutan teladan kita, qudwah kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa amalan-amalan ibadah yang kita lakukan ada dua kemungkinannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tentu saja harapan kita, dan yang kedua adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tentu saja yang kita tidak inginkan. Ya, makanya bukan sekedar motivasi atau semangat kita dalam beribadah yang kita perlukan, tetapi juga pengetahuan atau ilmu tentang syarat-syarat agar diterimanya semua amal-amal ibadah kita. Ya, jadi jika kita ingin semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling penting adalah mengetahui dan memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan saya yakin jamaah sekalian, kita sudah mengetahui syarat-syarat diterimanya amal ibadah yang kalau dikumpulkan dari berbagai dalil dari Quran dan Sunnah terangkum menjadi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, niat yang ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah. Ya, ini yang terkadang banyak diabaikan, ya, atau tidak dipenuhi oleh sebagian kaum muslimin. Ya, mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana semua ibadah yang kita lakukan itu harus tegak di atas hujjah, di atas dalil, di atas ilmu basirah, ya, ilmu yang jelas. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Ini dasar kita jamaah sekalian. Barang siapa yang melakukan satu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dariku, maka amalannya tertolak. Ya, maka para ulama mengingatkan bahwa di antara perangkap syaitan, ya, kepada orang-orang soleh itu menyesatkan orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu tidak mungkin bisa disesatkan, misalnya disuruh berzina, minum minuman keras, ya, melakukan maksiat-maksiat yang umum kita ketahui. Namun mereka bisa disesatkan, dijerumuskan, ya, oleh iblis, ya, oleh syaitan melalui apa? Jalan membuat hal-hal baru dalam ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, madkhal syaitan ala salihin, ya, seperti disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Khatir dalam kitab beliau Madkhal Syaitan ala Salihin, bagaimana pintu masuknya syaitan menjerumuskan orang-orang soleh,
yaitu membuat indah, ya, menggoda para ahlu ibadah, orang-orang soleh itu untuk beribadah tanpa dasar dan membuat indah, sehingga mereka lebih sibuk dengan amalan-amalan ibadah yang tidak ada contohnya dibandingkan yang sudah jelas ada sunnahnya. Ya, dan tidak bisa kita beralasan jamaah sekalian bahwa tidak apa-apa, tidak ada contohnya, yang penting kebaikan. Nah, kata para ulama ini sama saja melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah menyampaikan, ya, sebagaimana Allah sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 bahwa Islam ini agama yang sudah sempurna, tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, ya, haji perpisahan di hadapan 120.000 sahabat, ya, meminta persaksian sahabat bahwa semua yang Allah perintahkan kepada beliau itu beliau sudah sampaikan kepada para sahabat, dan apa yang Allah larang itu juga sudah disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Jadi tidak ada satupun bagian Islam ini yang terluput. Ya, maka jamaah sekalian, kalau ada kemudian ya ada sebagian orang bahkan di zaman sekarang ini yang membuat model-model ibadah baru, diantara alasannya katanya bermimpi ketemu Rasulullah SAW, kemudian diajarkan ya solat-solat tertentu yang tidak ada dasar hadisnya, zikir-zikir tertentu, kemudian dia mengatakan ya memang tidak ada dalam hadis, ini saya dapatkan lewat mimpi, saya mimpi ketemu Nabi, kemudian diajarkan oleh Nabi dalam mimpi. Jadi seakan-akan Nabi itu ya menyembunyikan ilmu dan hanya disampaikan kepada sebagian orang. Tentu saja ini adalah pemahaman yang tidak benar. Jadi semuanya sudah jelas, ya, semuanya sudah terangkum dalam hadis-hadis beliau. Nah, termasuk berkaitan dengan sholat, jamaah sekalian, ya, karena sholat ini adalah amalan yang terbaik, ya, amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Maka hendaknya kita betul-betul memperhatikan kualitas sholat kita. Bagaimana sholat kita ini adalah sholat yang masuk kategori bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagaimana yang kita ketahui jamaah sekalian, Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita, di antaranya dalam hadis sahih, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, maka semua pelaksanaan sholat yang kita lakukan itu ada SOP-nya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah ada SOP-nya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Maka pada kesempatan kali ini walaupun secara singkat, ya, nanti kita bisa kembangkan insyaallah dalam tanya jawab. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya, ada beberapa petunjuk Nabi berkaitan dengan masalah sholat berjamaah. Yang pertama jamaah sekalian adalah tidak melanjutkan sholat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan. Nah, ini masih ada sebagian dari kaum muslimin asyik melaksanakan sholat sunnah walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Bahkan pernah kami dapati ada di antara jamaah saking asyiknya itu dia sudah sholat sunnah sebelum iqamah, kemudian nanti dia berhenti pas ketika imam sudah mau ruku. Ya, maka ini tentu saja sebenarnya kurang mencocoki petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda, "Idza uqimatis salata fala shalah illa al-maktubah." Ya, jika iqamah salat sudah dikumandangkan, tidak ada salat kecuali salat wajib. Ya, artinya apa? Bahwa ketika kita sementara salat sunnah dan iqamah dikumandangkan, maka sebaiknya kita memutus sholat sunnah kita menghentikan sholat sunnah kita dan bersegera masuk ke dalam shaf. Ya. Dalam hadis sahih yang lain riwayat Imam Muslim diceritakan ada sahabat yang sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah fajar, dan dia tetap asyik melaksanakan sholat sunnah walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Maka Nabi menegurnya, "Atusalli subhan arba'an?" Apakah kamu mau sholat subuh 4 rakaat? Ya, jadi berarti
ini menyelisih petunjuk Nabi. Dan berkaitan dengan sholat sunnah fajar jamaah sekalian, ini mungkin sedikit, dan saya yakin mungkin sebagian jamaah sudah mengetahui, ya, bahwa kalau kita tidak sempat melaksanakan sholat sunnah fajar, ya mungkin karena sudah iqamah, sudah masuk pelaksanaan sholat subuh, maka kita bisa mengqada, ya, sholat sunnah fajar itu setelah sholat subuh. Ya, karena sebagaimana kita ketahui tidak boleh ada sholat sunnah sesudah subuh, ya, dilarang. Tapi sholat sunnah sesudah subuh ini bukan sholat sunnah sesudah subuh, tapi dia sholat sunnah fajar yang diqada, dikerjakan setelah subuh karena kita tidak sempat. Ya, dasarnya adalah Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang sholat sunnah, ya, sesudah subuh, terus beliau tegur, ini sholat apa? Nah, saya tidak sempat tadi ya Rasulullah sholat sunnah fajar, maka ini saya baru kerjakan, saya qada. Ya, maka Nabi mendiamkan, takrir, membolehkan. Ya, maka tidak mengapa jamaah sekalian. Nah, ini belum banyak kaum muslimin ketahui. Ya, hanya kalau saran saya, sebaiknya kita kerjakan di rumah. Ya, kalau misalnya kita di masjid yang mungkin sudah paham ilmunya ini, tidak ada masalah. Tapi kalau mungkin kita sholat di masjid dekat rumah kita atau di tempat lain dan masyarakat belum paham, nanti dibilang ya ini kok sholat sunnah sesudah fajar. Padahal sebenarnya sholat sunnah sebelum fajar yang dipindahkan ke sesudah sholat subuh. Nah, itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Nah, ini yang pertama jamaah sekalian. Jadi tidak melanjutkan sholat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan. Namun ada penjelasan para ulama, diantaranya yang kami nukil dari penjelasan salah satu ulama besar abad ini, Syekh Muhammad bin Salih Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, bahwa boleh kita tetap melanjutkan sholat sunnah kalau misalnya sudah hampir selesai sholat sunnah yang kita kerjakan. Jadi misalnya jamaah sekalian sudah mau selesai sholat sunnah yang kita kerjakan, misalnya di rakaat kedua sudah tasyahud akhir, ya maka boleh kita lanjutkan walaupun iqamah sudah dikumandangkan, karena insya Allah kita bisa segera nanti masuk ke dalam shaf untuk melaksanakan sholat berjamaah, boleh. Tapi kalau baru, ya mungkin baru rakaat pertama, terus kemudian kita tetap lanjutkan sholat sunnah kita sehingga kita bisa saja ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka sebaiknya kita hentikan sholat sunnah kita, dan insya Allah kita tetap mendapatkan pahala sholat sunnah, ya, sholat sunnah tersebut, sholat sunnah, ya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ini berkaitan dengan masalah sutra, ya. Ya, kita mungkin sudah tahu Pak ya namanya sutra. Ya, ini bisa juga jadi sutra, ya. Jadi sutra itu pembatas, sebagaimana dalam banyak hadis disebutkan Nabi SAW itu sholat dengan menghadap sutra. Ya, beliau pernah sholat di satu tempat terbuka. Sutra beliau adalah hewan tunggangan beliau. Beliau juga pernah menancapkan tombak, kemudian beliau sholat di belakang tombak tersebut. Ya, jadi kalau dalam hadis-hadis sahih disebutkan sutra itu tingginya 1 hasta, ya. Ya mungkin dari siku sampai ujung jari tangan kita. Ya, sutra di masjid bisa tembok masjid, bisa tiang-tiang masjid, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat sahih bahwa sahabat Rasulullah kalau sudah selesai sholat wajib, kemudian mereka sholat sunnah ba'diyah, mereka kemudian bertebaran mencari tiang-tiang masjid, kemudian mereka sholat di belakangnya. Ya, ini masalah sutra masih banyak saudara-saudara kita belum paham jamaah sekalian. Masih banyak kami saksikan sebagian jamaah kalau sudah selesai sholat wajib kemudian mau sholat sunnah, itu mereka bertebaran tetapi di antara tiang masjid, ya, atau di tempat-tempat yang di depannya kosong tidak ada sutra. Ya, padahal sutra ini sangat ditekankan Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Nabi bersabda, la tusalli illa ila sutra wa la tada' ahadan yamurru baina yadayk. Janganlah sholat kecuali menghadap sutra, dan janganlah biarkan seseorang lewat di depanmu. Ya, sutra juga bisa saudara kita yang lagi duduk berzikir, yang lagi sholat, ya, dan kita bisa mendekati sutra. Ya, jadi misalnya Pak, ini ada saudara kita lagi duduk berzikir, kita di sampingnya kosong di depan kita, kita boleh bergerak ke samping sehingga pas berada di belakang orang ini.
ya, atau kita maju misalnya sop pertama di depan, kita maju beberapa langkah, 2-3 langkah mendekati dinding masjid, ini namanya sutrah. Ya, sebagaimana Nabi SAW diceritakan pernah sholat, kemudian ada kambing yang masuk ke dalam masjid, dan kambing itu Nabi perkirakan akan melewati tempat sujud beliau. Maka apa yang Nabi lakukan? Beliau maju mendekati dinding masjid, sehingga kambing itu lewat di belakang beliau. Nah, sehingga ini menunjukkan masalah sutra ini masalah penting. Sayangnya masih mungkin karena belum diketahui oleh sebagian kaum muslimin, sehingga mereka tidak memperhatikan masalah sutra ini. Ya, dan kata Nabi, kalau ada yang lewat di depan kita, di depan tempat sujud kita, dan tidak ada sutra di depan kita, maka kita mencegah agar jangan sampai orang itu lewat. Maksudnya memberikan isyarat. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering praktekkan ya. Kita kasih begini saya tangan ya, sebentar kita sholat, ada orang kita tahu mau lewat di depan kita. Kalau jauh di depan kita tidak usah. Ini yang pas di depan kita ya, apalagi melewati tempat sujud, ya kita sodorkan ya tangan seperti ini, ya tangan kanan atau tangan kiri. Ya, kasih kode. Ya, kalau kita lihat ada orang begitu, berarti kita jangan lewat di depannya, kita mutar ke belakangnya. Ya, hanya memang masih banyak kaum muslimin belum paham. Kami pernah punya pengalaman pribadi singgah di sholat di satu masjid, kebetulan masbuk. Kalau tidak salah waktu itu di shaf kelima. Ya. Nah, pas selesai sholat kosong di depan. Ya, jadi kami susah juga mau maju, ya karena pasti akan banyak melangkah mendekati tembok. Ya, jadi ada bapak-bapak waktu itu pas mau lewat di depan kami. Ya, ada bapak-bapak mau lewat depan saya. Ya, jadi saya kasih kode, saya sodorkan tangan begini ya. Ya, alhamdulillah bapak ini berhenti. Jadi dalam hati alhamdulillah mengerti ini bapak. Ya, masalahnya ketika saya kasih begini tangan saya, bapak itu berhenti, terus dia ambil tangan saya, baru dia jabat tangan. Ya. Ya, jadi semua jamaah ketawa, saya juga mau ketawa. Ya, dalam hati saya bilang, masa orang sholat minta jabat tangan? Ya, ini karena tidak paham ya. Ya, tidak paham jamaah sekalian. Ya, itu serba-serbi masalah sutrah ya. Ya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, diantara juga petunjuk Nabi, dan ini sudah kita ketahui bersama. Tapi walaupun demikian masih banyak kaum muslimin yang menyepelekan, bahkan ada kesan kayak menentang sunnah ini, tidak mau mengikuti sunnah ini. Apa itu? Meluruskan dan merapatkan shaf. Ya, meluruskan dan merapatkan shaf. Ya, padahal ini sangat diperhatikan oleh Nabi. Ya, bahkan para ulama ya dalam pembahasan mengenai masalah hukum-hukum seputar imam sholat, yaitu menyebutkan bahwa di antara kesalahan imam, ya, imam sholat itu adalah ketika sudah selesai iqamah itu langsung takbiratul ihram, tidak meminta dulu jamaah untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ya, padahal harusnya itu sebelum takbiratul ihram meminta kepada jamaah meluruskan dan merapatkan shaf. Sawu sufakum fa inna tasfiyatu sufuf min tamamis shalah. Ya, luruskan shaf ya, atau lurus dan rapatkan shaf. Ya, karena lurus dan rapatnya shaf itu kesempurnaan salat. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, itu setiap shaf ada petugasnya, Pak. Ada petugasnya. Jadi ketika misalnya sudah iqamah, beliau meminta jamaah meluruskan dan merapatkan shaf, kemudian beliau duduk kembali di tempatnya, zikir dulu, menunggu petugas setiap shaf itu bertugas. Setelah beliau rasa cukup, beliau bangun, kemudian bertanya, bagaimana shaf pertama? Sudah lurus dan rapat? Oke. Shaf kedua, shaf ketiga, seterusnya. Mungkin kita tidak pernah lihat di zaman ini ada satupun masjid menerapkan begitu. Ya, dan itu mungkin agak merepotkan. Ya, setelah itu baru kemudian beliau memulai sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu perhatiannya para sahabat tentang masalah meluruskan dan merapatkan shaf ini. Ya, padahal banyak sekali keutamaan meluruskan dan merapatkan shaf. Walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian, ya kemarin yang mungkin banyak kaum muslimin yang agak pertanyakan, padahal itulah memang yang terbaik ya di zaman Covid ya, karena wabah penyakit ya, dan menurut para ahli di antara solusinya adalah menjaga jarak, sehingga fatwa para sebagian ulama itu
bahwa dalam kondisi seperti itu maka apa boleh buat kita tidak menerapkan sunnah ini, karena dalam kaidah usul fiqh menolak mudarat, menolak bahaya lebih utama daripada mengambil manfaat. Jadi itu bukan menyepelekan sunnah Nabi, tapi berbicara kepentingan yang lebih besar. Makanya kemudian muncul fatwa seperti itu. Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah memungkinkan, maka mari kembali kita hidupkan sunnah ini. Padahal banyak sekali keutamaan meluruskan dan merapatkan shaf jamaah sekalian. Di antaranya dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa wa sadda furjatar rafa'allahu biha darajah." Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf, dan barang siapa yang menutup lubang yang kosong pada shaf, celah yang kosong pada shaf, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Ini kan sering kejadian Bapak Ibu sekalian, sementara kita sholat, ada jamaah kan batal sholatnya, dia tinggalkan shafnya, masalahnya ada celah, ada lubang yang kosong. Masalahnya lagi, lubang yang kosong ini jadi terputus shafnya lubang yang kosong ini tidak ditutup oleh jamaah yang ada di samping kiri atau kanannya atau belakang, sehingga shafnya terputus sampai selesai sholat. Mungkin kita pernah alami atau pernah ada kejadian di masjid tempat kita sholat. Padahal jangan kita biarkan ada shaf terputus, ada lubang yang kosong. Hendaknya jamaah yang ada di samping kiri bergerak satu langkah saja, atau dari kanan atau dari belakang, tapi mesti diikuti juga jamaah di sampingnya. Karena sama jikalau satu yang goyang yang lain tidak, pasti ada lagi lubang baru. Padahal besar pahalanya kalau kita bergerak saja satu langkah untuk menutup lubang yang kosong pada shaf itu. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Albani, ulama hadis abad ini. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fi saffi fasadda." Dan tidak ada satu langkah pun yang lebih besar pahalanya, balasannya, daripada langkah seseorang yang bergerak menutup lubang yang kosong pada shaf kemudian merapatkannya. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Tabrani, jamaah sekalian, Rasulullah bersabda, "Man sadda furjatar rafa'allahu biha darajah wa buniya lahu baitam fil jannah." Barang siapa yang menutup lubang yang kosong pada shaf, merapatkannya, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan membangunkan rumah baginya di surga. Masya Allah. Sunnah yang kelihatannya sepele, tapi luar biasa balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita mengamalkan sunnah ini. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, ini juga masih ada sebagian kaum muslimin berkaitan dengan masalah larangan bersamaan atau mendahului gerakan imam. Jadi yang sesuai petunjuk Nabi jamaah sekalian, jadi kan berkaitan dengan gerakan imam dan makmum itu ada tiga. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah al-musawat. Al-musawat. Al-musawat itu artinya makmum mengikuti gerakan imam bersama-sama. Ada kan biasa begitu jamaah sekalian, ada jamaah itu makmum tidak mau juga dilumbai imam. Dia tidak mau mendahului imam, tapi tidak mau juga dilumbai. Dia bersamaan. Dia bersamaan. Jadi ketika imam takbir, dia bersama dengan imam takbirnya, artinya bersama gerakannya. Ketika imam ruku, dia juga bersama rukunya, sujud dan seterusnya. Kemudian ada al-musabaqah, perlombaan. Jadi dia selalu mendahului imam, bahkan mendahului salamnya imam. Ini yang bahaya. Paling sering ini anak-anak. Paling sering ini anak-anak. Kemudian
yang sesuai sunnah adalah mutaba'ah. Ya, mutaba'ah itu mengikuti, artinya kita tunggu imam menyempurnakan gerakannya baru kemudian kita ikut. Jadi imam takbir dulu, setelah itu baru kita takbir. Imam sudah turun ruku, ya, dia sudah ruku, baru kemudian kita ikuti ruku. Ya, imam sudah meletakkan kepalanya, dahinya di lantai, baru kemudian kita turun untuk sujud. Nah, itulah yang idealnya sebenarnya, mutaba'ah. Jadi jangan bersama-sama, apalagi mendahului. Ya, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah jangan kita segan menegur kesalahan imam. Ya, imam itu manusia biasa sehingga bahkan Nabi sendiri pun demikian, sehingga kemudian terkadang kita kadang agak segan ya menegur itu kesalahan imam. Ya, padahal Nabi sendiri manusia biasa, sebagai manusia biasa walaupun beliau rasul, kadang juga beliau lupa. Ya, dan kita sudah ketahui bagaimana SOP dari Nabi ketika imam lupa dan kita tegur, jamaah laki-laki mengucapkan subhanallah dan jamaah perempuan itu bertepuk tangan, ya, menepuk tangannya. Ya. Nah, hanya kadang ada imam juga tidak mau ditegur jamaah sekalian. Ya, beberapa hari yang lalu saya ceramah di salah satu masjid dekat kampus Unhas. Ya, ini kisah nyata kejadiannya di masjid itu. Jadi ceritanya rakaat terakhir harusnya kan imam tasyahud. Ya, tapi imamnya ini dia berdiri kembali. Jadi dia lupa tasyahud, kemudian dia berdiri. Otomatis kelebihan rakaat. Ya, kelebihan rakaat. Nah, jadi jamaah di belakangnya teriak subhanallah, subhanallah. Tapi imamnya tidak mau turun. Ya, padahal sudah makmum di belakang sudah ingatkan. Ya, apa yang terjadi? Ada jamaah yang jengkel pas belakangnya imam. Nah, dan ini yang melakukan, ini yang cerita sama saya. Ya, apa yang dilakukan jamaah sekalian? Dia tarik sarungnya Pak Imam. Ya, dia suruh turun. Ya, iya. Tapi imamnya tetap tidak mau, bahkan dia kayak gerakan menendang ya. Nah, saya tanya itu bapak, Pak, kenapa ditarik sarungnya Pak? Jengkel ke Ustaz. Ya, itu imamnya, dia yang salah. Sudah dikasih ingat tidak mau. Ya. Nah, kalau kita alam yang seperti ini jamaah sekalian, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Apakah mengikuti imam? Maka para ulama menyebutkan, karena dia kelebihan rakaat, kapan kita ikuti, batal sholat kita. Jadi makmum bisa salam sendiri. Ya, kita selesaikan sholat kita tanpa mengikuti imam. Ini ya, mudah-mudahan tidak terjadi di masjid kita. Ya, termasuk kalau kemudian kita mengingatkan bacaan, ya, mengingatkan bacaan ini. Pernah ada kejadian di satu masjid, dikoreksi tajwidnya, ya, salah satu masjid yang di Tondro, imamnya baca ghairil maghdubi, ya, kan harusnya ghairil maghdubi, ya, ghairil maghdubi, ya, tersinggung imamnya, baper, langsung dia balik ke makmum yang tegur dia, baru bilang, bilang-bilang kalau mau jadi imam, ya, dibilang begitu ya. Ya, ada juga di salah satu masjid di Rapocini, ya, imamnya dikoreksi oleh makmum, tapi imam merasa bahwa bacaannya sudah benar, tapi setiap dia baca ayat dikoreksi oleh makmum, dia lanjutkan dikoreksi terus oleh makmum. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ini sementara sholat Pak, sementara sholat ini ada makmum cok di belakang imam. Apa dia bilang? Cocok minta uang. Ya, dia bilang gitu ya. Ya, cocok minta uang ya. Ya, ini juga mungkin pernah kita alami di masjid kita. Imam lupa lanjutan ayat. Masalahnya makmum juga tidak tahu apa lanjutannya. Ya, kan biasa begitu. Apa kalau imamnya pilih-pilih surah yang, ya, pokoknya yang agak-agak anu ya. Kalau Al-Ikhlas insyaallah bisa disambung itu ya. Ya. Biasa kan kalau begitu pasti istilahnya hang. Ya, sunyi sepi masjid. Imam berpikir, apa lanjutannya? Makmum juga, apa di? Jadi biasa kan lama begitu, tak kancing ya. Ya. Dalam keadaan lama diam begitu, ya, mungkin ada makmum ini sudah capek ya. Tiba-tiba di belakang imam, cok dok sementara sholat. Apa dia bilang?
lanjutkan saja. Ya, maksudnya. Misalnya Bapak jamaah sekalian, kita dalam posisi seperti itu jadi imam, kemudian kita lupa ayat, tidak usah kita paksakan mau cari lanjutannya. Jadi ada dua pilihan kata para ulama, rubah topik, ganti surah ayat, ya cari yang kita hafal. Nggak usah gengsi, masa yang begini saya tidak tahu, kecuali kalau Al-Ikhlas tak lewa-lewa, iya, kalau tidak tahu lanjutannya ya. Nah, atau kalau sudah ada ayat dibaca biar 1-2 ayat segera turun ruku, ya. Jadi tidak usah kita paksa itu, ya, walaupun mungkin kita penghafal Quran, namanya manusia biasa, bisa lupa, kita bukan malaikat. Nabi saja bisa lupa, ya. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, jadi ini beberapa contoh ya bagaimana meluruskan imam. Yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini juga ya. Bagi imam, kalau kita jadi imam, hendaknya kita melihat kondisi jamaah. Dan ini kita sudah tahu jamaah sekalian ya. Hanya kan kadang ada imam tidak tahu, apalagi kalau misalnya anak-anak pesantren ya, yang di pesantrennya sudah kebiasaan sholat panjang-panjang, kemudian baru turun gunung jadi imam, langsung Al-Baqarah, sholat subuh, langsung tinggi matahari, ya. Ini ada kisah seorang ulama, Imam Ibnu Jauzi, ya. Jadi ceritanya ada sholat subuh, satu masjid sholat subuh berjamaah. Besok kalau begitu lagi panjangnya itu sholatnya imam, surah dia baca, saya mau cari masjid lain. Iya, tapi sebelum itu besok subuhnya dia ke masjidnya, kemudian sebelum sholat subuh dia tanya, tapi Pak Imam, kemarin surah apa kita baca itu? Nah panjang sekali, hampir tinggi matahari, Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah, sapi betina. Tapi kalau bisa saya tahu, sebentar surah apa kita rencana mau baca? Ya, kalau panjang mohon maaf, saya cari masjid lain. Ya, dia bilang imam, insya Allah Al-Fil. Apa artinya Al-Fil Pak? Gajah. Apa langsung dibilang itu makmum? Mohon maaf, sorry Pak Imam, saya cari masjid lain. Al-Baqarah, sapi betina. Nah sudah panjang dulu, apalagi Al-Fil, lebih besar. Al-Fil berapa ayat sih? Ya. Al-Fil karena gajah lebih besar dari sapi, pasti lebih panjang. Ya, ya. Ada juga ini cerita jamaah di masjid tadi Pak. Imamnya itu favoritnya suka baca surah An-Nas. Ya, surah An-Nas. Ya, akhirnya suatu ketika sementara sholat, imam selesai baca Al-Fatihah. Sementara sholat ini tiba-tiba ada makmum codok. Ku tahu apa kita mau baca. Iya, langsung imamnya codok sementara sholat. Tidak, bukan itu ku baca. Ya. Astagfirullah. Yang terakhir jamaah sekalian, ini juga mungkin belum banyak yang tahu. Petunjuk Nabi sebaiknya jangan orang sembarangan yang berada di belakang imam. Ya, tapi jangan setelah saya bilang ini Pak, besok-besok di Cengho ini tidak ada mau di belakang imam ya. Iya, dan ini pernah kejadian di BTP. Ya, mungkin ada ustadz ceramah, dia ingatkan masalah ini, kosong itu di belakang imam, tidak ada yang berani. Ya, jangan juga ya. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah orang yang memiliki pikiran dan kecerdasan, kemudian yang mendekatinya dan mendekatinya. Maksudnya, kalau bisa orang yang di belakang imam itu orang yang faham hukum-hukum sholat, bagus bacaannya, orang yang selevel dengan imam, ya, dan di bawah level imam sedikit, sehingga nanti kalau imamnya batal sholatnya, dia adalah orang yang cocok untuk menggantikan. Nah, selama ini kan biasa orang sembarang, ya, orang sembarang yang di belakang imam. Ya, pernah saya kemarin malam dapat cerita dari jamaah masjid di dekat MP. Wah, wallahu alam, katanya ceritanya Ustaz Bahrun ya. Saya kurang tahu betul atau tidak. Di satu masjid imamnya batal sholatnya, ya. Terus kemudian dia menarik jamaah yang persis berada di belakangnya. Jadi sementara sholat ini, ketika dia tarik itu jamaah yang ada di belakangnya, langsung imam itu bilang, jangki Ustaz, tidak bisa kan, saya tidak bisa jadi imam. Dia bilang begitu ya. Terakhir ini kisah terakhir jamaah sekalian, ini kami pernah dengar cerita dari salah satu guru kami, Ustaz jurusan lulusan Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Ya, ini zaman Imam Ibnu Qayyim atau Imam Ibnu Jauzi kalau tidak salah kisahnya. Di satu masjid ada sholat berjamaah, kemudian imamnya batal sholatnya, ya, maka otomatis dia menarik jamaah yang persis berada di belakangnya. Ya,
Ketika dia tarik, ya ini jamaah kemudian menggantikan posisi imam. Hanya masalahnya, jamaah sekalian, ini imam baru, tidak ada yang dia bikin. Dia hanya berdiri mematung. Ya, tidak ada bacaan dia lanjut bacaan, tidak ada lanjut gerakan, berdiri saja. Akhirnya jamaah jengkel, semua rame-rame berhenti sholat, terus protes sama ini imam baru. Tapi Pak Imam, kita kan ditunjuk menggantikan imam yang batal sholatnya. Kenapa kita tidak jalankan tugasnya ini Pak Imam? Lanjutkan sholat sampai selesai. Apa dia bilang ini imam baru? Tapi jamaah sekalian, mohon maaf, saya kira saya disuruh jaga tempatnya Pak Imam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah tidak kejadian dosa kita. Ya, saya cukupkan sampai di sini jamaah sekalian. Ya, karena ini ada amanah dari panitia, katanya ada tanya jawab. Ya, kita manfaatkan waktu. Tapi mana panitia? Sampai jam berapa tanya jawabnya? Ya, 6:30. Ya, silahkan. Ya, ya silakan Ustaz. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bolehnya orang yang masbuk itu bermakmum kepada orang yang niatnya sholat sunnah berdasarkan hadis ini. Nah, ini sahabat masalahnya sholatnya panjang sekali, dan pada saat itu musim panen kurma. Ya, malam-malam itu sahabat pergi panen kurma. Kalau terlambat dipanen bisa busuk. Jadi ada kisahnya seorang sahabat, ya, dan ini riwayatnya sahih. Dia itu mau cepat pergi panen, tapi karena lama, akhirnya dia tidak tenang, dia batalkan sholatnya, dia kemudian sholat sendiri, kemudian dia pergi, ya, untuk memanen kurmanya. Ditahu sama ini sahabat, sampai dia bilang, kau munafik, masa kamu batalkan sholatmu baru kau pergi? Akhirnya dia sedih, dia lapor kepada Rasulullah SAW, dia ceritakan masalahnya. Nabi, siapa yang Nabi salahkan? Nabi kritik, Nabi tegur, ini yang imamnya yang panjang bacaan, terlalu panjang bacaannya. Makanya ketika kita menjadi imam, kita mesti melihat kondisi jamaah kita bagaimana. Beda Pak kalau masjid-masjid yang 1 juz 1 malam, ya, itu kan memang orang sengaja datang untuk sholat di situ. Ya, tapi kalau memang masjid itu misalnya ya standar, ya, maka perlu melihat kondisi jamaah. Ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang mungkin banyak keperluannya, ya, mungkin dia butuh untuk cepat berangkat. Maka ini perlu kita akomodasi yang seperti ini. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu, ya. Kalau memang dia lupa, jalan yang paling aman sebagaimana petunjuk para ulama, dia mengganti surah. Ya, jadi tidak usah memaksakan, karena tidak ada satupun dalil bahwa ketika kita lupa kita harus paksa itu cari sambungan ayat. Ya, dalam Al-Quran kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani diri kita di luar kemampuan kita. Ya, jadi tidak usah kita memberatkan, karena kadang kalau seperti itu juga akhirnya menimbulkan juga keresahan, ya. Ya, baik untuk imam maupun jamaah. Ya. Silakan Pak, ada yang lain? Ya, maju Ki Ustaz. Ya, tambah. Memang kelihatannya ada berapa pohon di umat ini. Terus ada proses perawasannya kita salah dengan tadi itu yang ada rasa pada zaman akan mungkin memang butuh kearifan pemahaman prinsip dasar kemungkinan Islam misalnya bagaimana kita mengikuti. Kalau kemudian imam salah, ya boleh dipaksakan, dan dia jadi tanggung jawab dia, jangan. Iya. Kalau salah jamaah sholat, tanggung jawab imam. Iya. Itu bisa daripada bertentang sholat mengganggu sholat jamaah secara keseluruhan. Nah, tapi saya mau itu soal dari menurut saya di jawab sendiri. Ketimbang bicara tentang banyak problem-problem yang bisa memecah umat. Kemudian kalau saya bertanya tentang ada sampel misalnya pada beberapa jamaah yang sudah terbiasa dengan, atau paling tidak memulai budaya untuk melaksanakan sholat duduk. Jadi selesai duduk, dia kemudian merutinkan itu setelah selesai duduk, kemudian dia sholat sunnah duduk. Dan soal kalau anak masjid kemudian ternyata waktu sujud karena ada time berjalan seperti itu. Iya. Itu memungkinkan untuk diaman. Iya. Dengan sholat tahiyatul masjid. Iya. Itu pertanyaan saya, boleh tidak itu? Iya. Kemudian karena setelah sholat
Ya. Pertanyaan saya sendiri, apakah bisa menjamak sholat wudhu dan sholat tahiyatul masjid, kemudian menjamak sholat sunat fajar dengan sholat sunat Tahiyatul masjid? Bukan, ya sholat sunat sebelum sholat apa? Qobliyah subuh. Iya. Jadi ada dua sholat jam dari Iya. itu pertanyaan saya biasa benar gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, ada problem umat yang selama ini selalu menjadi pertanyaan saya, pertanyaan saya. Kenapa bisa umat ini kok begitu susah bersatu? Ternyata kalau saya perhatikan, ada dalam proses sholat kita, sholat berjamaah kita. Kalau selesai imam berjamaah maksud saya, kan yang problem kita setiap kali terjadi suksesi kemungkinan yang terjadi kemudian di belakang pasti ada masalah. Ternyata itu kalau saya lihat itu rentetan dari problem di sholat kita yang tidak selesai. Masuk khusus maksud saya. Kenapa? Kalau itu masuk jamaah yang samanya itu langsung masing-masing. Kalau ada yang masuk 2 rakaat, ada masuk 1 rakaat, maka kan terputus di situ, tidak akan bersambung antara jamaah ini. Pada idealnya itu tersambung terus itu. Mungkin, menurut saya, mungkin untuk pendapat terus. Maksud saya, kalau masbuk pertama itu masbuk yang 2 rakaat itu ikut dengan masbuk menunjuk imam di situ, maka dia akan tersambung itu antara masbuk yang 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat dan terus akan putus. Tapi kalau bentuk yang selalu terjadi yang ada itu masih terputus. Terputus maksud saya kalau masbuk rakaat pertama, kemudian rakaat kedua itu masbuk yang rakaat pertama, rakaat kedua dan seterusnya. Ada juga, kemudian ada saya sempat dapat kejadiannya salah seorang ketua majelis tarikh Muhammadiyah, ternyata ini yang bagus. Tapi saya juga tidak lakukan kalau pada saat tanya karena saya yakin tidak orang. Ternyata itu bisa ikut begitu. Jadi jamaah yang masuk di pertama itu, kemudian yang kedua itu sudah masuk yang pertama dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu semua dapat. Jadi kalau misalkan masuk tidak dapat doa iftitah, itu bisa mendapatkan doa iftitah yang terakhir nanti dengan tidak ditutup dengan salam. Begitu kira-kira. Ada 2 poin. Demikian Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. Wah, ini berat. Ya, kalau masbuk kan memang perlu pembahasan khusus ya, dan memang berkaitan dengan masbuk ini banyak perbedaan di antara para ulama ya. Saya bahas masalah masbuk. Ya, contoh misalnya ada pendapat ulama itu ada perbedaan antara masjid-masjid yang ada imam rawatibnya, ada imam tetapnya, dan masjid-masjid yang tidak ada imam tetapnya. Misalnya masjid-masjid di pelabuhan, ya di terminal-terminal. Kadang kan itu kebanyakan itu kan tidak ada imam tetap. Jadi biasa jamaah yang penumpang yang berganti-gantian. Maka kata para ulama, kalau masjid ya yang ada imam rawatibnya itu tidak boleh membuat jamaah baru. Ya, maka itu lebih baik kita sholat sendiri. Ya, walaupun itu tidak paten. Ya, ini ada khilaf di antara para ulama, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa kalau masjid itu dia ada imam rawatibnya, imam tetapnya, maka ketika misalnya sudah selesai sholat, itu tidak boleh kemudian membuat jamaah baru. Ya, jadi tidak apa-apa kemudian kita sholat sendiri-sendiri. Ya, sholat sendiri-sendiri. Jadi kalau kita lihat ada orang yang tidak mau bergabung, mungkin dia pegang pendapat itu. Ya, walaupun seperti tadi kita katakan dia melihat ada yang belum selesai sholatnya, kemudian yang masbuk, kemudian dia jadikan imam, ya itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Sedangkan masjid-masjid yang tidak ada imam rawatibnya,
ya yang memang berganti-ganti itu boleh kemudian membuat jamaah baru. Ya, jadi sebenarnya berkaitan dengan masbuk ini banyak khilaf di antara para ulama, dan ya kembali lagi mana yang memudahkan buat kita saja ya. Kemudian mengenai masalah menjamak sholat sunnah, para ulama menyebutkan bahwa boleh menggabungkan dua sholat sunnah yang memiliki jenis yang sama. Artinya misalnya sama-sama sholat sunnah ya, seperti tadi Pak, cocok kalau misalnya kita masuk di masjid kemudian sudah hampir iqamah, kalau kita misalnya mau anggaplah sholat tahiyatul masjid baru sholat qabliyah ya, mungkin tidak cukup waktu, maka boleh kita cukup 2 rakaat, kemudian kita gabungkan niat, misalnya kita niat seperti tadi sholat wudhu dengan sholat yang sunnah yang lain, atau sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah yang lain, itu boleh ya, itu boleh. Sama misalnya kalau kita puasa Syawal ya, puasa Syawal kemudian kebiasaan kita puasa Senin Kamis, maka boleh kemudian kita menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa Senin atau Kamis. Yang tidak boleh kalau kita menggabungkan puasa Syawal dengan puasa Qada, itu tidak boleh ya, tidak boleh kita gabungkan, karena yang satu wajib dan yang satu sunnah ya, yang satu wajib dan satu sunnah. Kemudian yang tadi pertama Pak, mengenai masalah pembahasan fikih. Pembahasan fikih itu ada sebagian orang mengatakan tidak boleh kita membahas masalah khilaf. Malah saya mengatakan perlu kita bahas masalah khilaf. Supaya apa? Memberikan pemahaman kepada orang. Yang masalah kalau kita membahas masalah khilaf tapi kita tidak memberikan semacam muqaddimah, penjelasan kepada umat ya, bagaimana menyikapi khilaf itu ya, atau bahkan menanamkan fanatisme bahwa ini pendapat inilah yang paling kuat dan pendapat yang lain salah. Itu yang masalah. Itu yang saya setuju bisa menimbulkan perpecahan. Tapi kemudian ketika kita menjelaskan masalah-masalah misalnya fikih sholat dengan berbagai ragam perbedaan-perbedaan pendapat di dalamnya, kemudian kita jelaskan bahwa selagi masing-masing ada dasarnya, silahkan kita pilih mana yang sesuai keyakinan kita, yang penting ada dalilnya ya, maka dan kita toleransi dengan saudara kita yang berbeda pendapat dengan kita, maka insya Allah ini malah akan mewujudkan persatuan. Tapi kapan tidak, ini yang bahaya. Ya, sebagai contoh jamaah sekalian, saya besar di Muhammadiyah, saya besar di Malino Muhammadiyah di sana. Dulu saya awal-awalnya masih SMP di Kader, tapi keluarga besar saya di Bantaeng, saya asli Bantaeng NU. Jadi saya sering sholat di masjid dekat rumah, masjid yang jamaahnya mayoritas NU. Itu pernah ada kejadian, ya tidak ada imam rawatibnya, akhirnya baku dorong-dorong, tidak ada, maju salah satu jamaahnya ini guru SMU Muhammadiyah ya, sholat maghrib. Nah, kita sudah bisa tebak ketika beliau membaca Al-Fatihah tidak menjaharkan bismillah. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika sudah selesai sholat maghrib, keluar ini imam, ribut jamaah, bilang siapa yang tunjuk jadi imam itu? Dia tidak mengeraskan basmalah, batal sholat kita. Rame-rame semua membatalkan sholatnya. Ya, ini yang bahaya. Mungkin dari ketika kiainya atau ustadznya membahas, ya hanya mematok pada ini, padahal kan dalil yang ada semua bisa. Ya, bahkan Ustadz Bahrun cerita sama saya, dia dulu biasa mengisi pengajian di ada masjid di Galangan Kapal. Di sana itu muridnya Kiai Haji siapa lagi? Yang siapa? Yang sudah meninggal. Ya? Bukan yang bukan Sanusi Baco, Pak. Yang biasa di radio itu. Ya, itu ya. Syukri, siapa Syukri dari Limbo ya? Ya, itu kan beliau sangat itu masalah tidak boleh mengeraskan basmalah. Ya, tidak boleh mengeraskan basmalah. Jadi termasuk saya kalau isi taklim di sana dikasih pesan sponsor sama ketua pengurus masjid. Tapi Ustadz di sini lama dibina sama Pak Kiai, di sini kita tidak mengeraskan basmalah. Jadi jangan kasih keras basmalah. Ya, saya bilang ya kita juga begitu, Ji. Ya, Ustadz Bahrun dikasih pesan sponsor. Apa yang dilakukan Ustadz Bahrun? Walaupun beliau imam tetap di Masjid Bidatul Ummah sebelum pindah ke sini, itu beliau tidak pernah keraskan basmalah. Ya. Ya. Apa yang terjadi? Beliau imam di sana sengaja dia keraskan basmalah. Sampai itu ketua pengurus masjid di belakangnya, semua ya sudah miku bilang baru foto-foto ini ya. Bilang
Selesai ayat tidak tinggal taklim, langsung pulang. Nah, Ustaz baru bilang, saya sengaja memang, ya, supaya orang tidak menganggap mengeraskan basmalah itu wajib dan itu yang paling utama. Tidak. Jadi silahkan, semuanya boleh. Jadi jangan gara-gara seperti ini masalah kunut. Bahkan ulama-ulama yang berpendapat kunut subuh itu tidak dilakukan terus-menerus mengatakan kalau kita yang tidak meyakini kunut subuh terus-menerus, kunut sunnah. Hanya ulama berbeda pendapat apakah dilakukan terus-menerus atau tidak. Ya, kalau kita tidak meyakini terus-menerus, terus imamnya kunut subuh, angkat tangan, ikuti. Karena imam itu untuk diikuti. Masya Allah, bagaimana para ulama kita itu. Jadi persatuan itu Pak, kalau kita bicara kenapa susah terwujud persatuan, salah satunya itu tidak memahami etika dalam berbeda pendapat. Kalau kita memahami etika berbeda pendapat, kita tahu mana perbedaan yang kita bisa bertoleransi. Tidak semua memang Pak kita bisa bertoleransi. Kalau masalah akidah tidak bisa. Ya, karena jelas lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Kalau merusak akidah kita, tidak boleh kita campur-campur. Tapi kebanyakan kan dalam persoalan fikih. Ya, sholat tarawih. Pernah zamannya Syekhul Islam. Ya, ada dua kelompok jamaah mau baku parang. Ya, bilang kenapa bertengkar? Kata Syekhul Islam. Ini 23 rakaat sholat tarawih. Kami 8 rakaat. Ya, tidak ada yang mau mengalah. Ya, Nabi tidak jelaskan bagaimana hukum 8 yang mana lebih kuat 8 rakaat 23. Beliau balik tanya, apa hukumnya sholat tarawih? Ya, sunnah. Apa hukumnya persatuan kaum muslimin? Wajib. Yang mana lebih diutamakan? Kalian sudah tahu jawabannya. Masya Allah. Ya, termasuk Pak, saya pernah ditelepon pengurus masjid. Waktu itu saya mengontrol ceramah tarawih. Saya tidak pergi mengisi. Kemudian ditelepon salah satu masjid dekat Kaligoa. Ustaz bisa kita datang di sini. Lagi panas ini masjid. Ya, mungkin mati AC-nya. Ya, bukan. Ya, mau pokoknya panas lah. Jamaahnya baku debat. Kenapa Pak? Ini ada yang mau witir 21, ada yang langsung 3. Ya, pokoknya panas ini. Ya, masih ada waktu nih. Jadi dari Abdesir saya pergi ke samping Kaligoa, alhamdulillah dapat. Selesai itu saya jelaskan. Saya bilang kalau petunjuk Nabi berkaitan sholat witir itu, ya dalam hadis Nabi sholat witir yang 3 rakaat itu syaratnya tidak boleh menyerupai sholat maghrib. Ya, itu syaratnya. Sholat witir yang 3 rakaat tidak boleh menyerupai sholat maghrib. Kalau yang langsung 3, sholat maghrib itu berapa tasyahudnya Pak? 2. Berapa salamnya? 1. 2 tasyahud, 1 salam. Ya. Kemudian yang langsung 3, berapa tasyahud? 1. Berapa salam? 1. Beda atau tidak dengan sholat maghrib? Beda. Memenuhi syarat. Terus yang 21, ini mazhab Imam Ahmad. Kalau yang 3 kan Imam Syafi'i. Yang 21, ya berapa tasyahudnya? 2. Berapa salamnya? 2. Beda atau tidak Pak? Beda. Jadi tidak usah dipersoalkan. Ya, hanya bagusnya kalau kita jadi imam, ya kita tanya dulu di sini apa, ya karena pernah kejadian di Pandang-Pandang, ya kebetulan ustadznya ini 21, di situ kebiasaan 3, iya jadi pas rakaat kedua, ya kan tinggi hijabnya tuh jamaah perempuan ya, pas rakaat kedua dia kan tasyahud, jamaah laki-laki tidak ada masalah karena lihat imam, ya masalah jamaah perempuan berdiri. Jadi pas imam salam rakaat kedua, heboh ibu-ibu. Kenapa salam? Nah kita masih berdiri. Ya ini jadi perlu ada sosialisasi. Kalau berbeda, ini pentingnya. Insya Allah Pak, kalau kita itu menjelaskan persoalan-persoalan fikih dengan berbagai macam ragamnya, kemudian kita jelaskan bagaimana indahnya kita saling menghargai, enak itu. Jadi kita tidak panas dingin ketika lihat kenapa itu tangannya goyang-goyang ketika tasyahud? Kenapa dia itidal begini? Ada kan kadang kita, apa itu? Apa itu? Karena apa? Itu tadi dia tidak memahami yang namanya etika. Jadi akhirnya malah perpecahan seperti itu. Iya. Tapi Pak, satu terakhir. Iya. Iya. Oh ya, Mas. Iya. Mohon izin Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau cerita sedikit beberapa kejadian. Satu kejadian ya kemarin, pekan yang lalu barangkali di masjid di kompleks. Sering saya protes di kompleks karena tidak ada imam rawatib. Iya. Saya bilang lebih wajib imam rawatib daripada pengurus masjid. Iya betul. Iya.
Itu yang seandainya harus pilih seandainya harus memilih, dia tidak ada pengurus masjid dapat imam rawatib. Betul sekali. Iya, karena ini bermasalah kalau di sebuah masjid. Iya, kejadiannya adalah sholat asar. Terjadilah seperti ada seseorang yang langsung jadi imam, yang entah karena ditunjuk, karena saya agak telat, jadi saya ada posisi agak pojok. Pada saat tahiyat awal itu cuma satu kali sujud. Oh, masya Allah. Sujud langsung tahiyat awal. Saya pikirnya dia masih baca doa dan terhadap sujud, karena saya di pojok, jadi saya tidak pikir. Ternyata kenapa imam tidak sujud itu kedua kali. Ternyata langsung berdiri. Tidak ada yang ingatkan di bagian pojok di belakang, dan sama sekali tidak ada yang bersuara. Jadi saya akan agak antara ragu dengan ini. Saya bilang subhanallah kamil, ternyata imam langsung berdiri. Betul. Imam melanjutkan sholatnya, lanjut sampai selesai, dan ketika selesai pun tidak melaksanakan sujud sahwi. Ya, jadi kelompok jamaah ini terbagi atas 3 golongan. Ada yang ikut imamnya dan seperti tidak ada masalah. Yang kedua, ada yang ikut sujud sahwi, ya, ada yang melaksanakan sujud sahwi sendiri karena imamnya tidak sujud sahwi. Yang ketiga, ada yang mengulangi kembali sholatnya karena salah satu di antara rukun sholat tinggalkan. Ya, gimana itu Ustaz? Iya. Yang pendapat yang ketiga yang benar, Pak. Jadi sujud itu salah satu rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi misalnya kayak Al-Fatihah, lupa ruku, ya, imam lupa baca Al-Fatihah, ya kan, lupa ruku, lupa sujud, ya, itu diantara rukun-rukun sholat, ya, atau lupa takbiratul ihram, itu yang kalau ditinggalkan maka sholatnya batal. Ya, sujud sahwi itu untuk yang sunnah sholat. Misalnya lupa tasyahud awal, ini kan biasa aja mas kalian ya, lupa tasyahud awal, misalnya, maka itu kita sujud sahwi. Sujud sahwi. Kalau yang tadi itu harus diulangi. Ya, memang di sini peran makmum. Memang ini susahnya Pak. Kita kan salah satu manfaat sholat berjamaah itu supaya kalau kita lupa-lupa, ada yang mengingatkan. Ya masalahnya kalau lupanya berjamaah, ya berarti tidak khusyuknya juga berjamaah. Ya, pernah kejadian di masjid di sekolah saya, di Masjid Bidatul Ummah, tempatnya Ustaz Barun dulu ketua pengurus di sana, imam. Ya, masalahnya setelah selesai sholat, ada jamaah bilang, kayaknya tadi itu ada lupa imam. Saya lupa. Saya agak ragu-ragu bilang subhanallah. Bilang jamaah yang lain, iya saya juga begitu. Baru saya juga ragu-ragu. Yang sampai saya sendiri bilang subhanallah. Setelah dihitung ada 10 orang yang bilang begitu. Sebaiknya tidak apa-apa ya. Seperti itu. Ya, jadi memang ini masalah imam rawatib ini Pak, penting sekali sebenarnya ya. Untuk kita perhatikan. Ya, dan ini juga menjadi masukan. Kita tidak boleh sembarang itu menunjuk orang jadi imam, walaupun tanja-tanja imam. Ya, ini Pak di perumahan Pacinongan, masjidnya kepala sekolah saya. Ya pernah tidak ada imam rawatib, akhirnya ada, masya Allah. Ya mungkin karena penampilannya meyakinkan. Ya berjubah, celana tak gentung, ada sorbannya. Ya disuruh imam baca kuliah ayyuhal kafirun. Tidak bisa keluar, berputar-putar di situ, dia tidak tahu ujungnya. Ini kan bahaya, bahaya nih. Kuliah al-kafirun, akhirnya makmum yang bantu baru bisa keluar. Ya, ada juga kisah nyata di satu masjid. Waktu itu jamaah melihat ada seorang anak muda tanja ustad, ya sudah hadir di masjid. Ya jadi bilang, sebentar nanti ustad ini, nanti kalau imam suruh dia imam. Ya, pas kemudian sholat baca Al-Fatihah aman ya. Tapi masalahnya ketika dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum bilang amin, tiba-tiba ini imam bilang begini, wah kompak sekali ya. Ribut jamaah, cek per cek, ternyata ini anak muda dari kampung sebelah baru keluar dari rumah sakit jiwa. Iya. Iya. Ada juga ada orang tua murid saya Pak cerita di satu masjid di veteran ya, tidak ada imam rawatibnya, tidak ada imam rawatibnya. Baku dorong-dorong, akhirnya itu ustad. Ada dia tanya-tanya ustad, ya pakai baju koko apa, didorong. Tapi ini orang tidak mau, dia kasih kode, ya, ayo kita nih, dipaksa-paksa akhirnya naik, ya. Baru takbir, jamaah sudah ketawa.
Ya, mohon maaf ini Pak, saya bukan mau apa ya, istilahnya mengejek atau apa. Ini contoh saja. Jadi pas takbir apa? Ya. Iya ya. Silakan ya. Makanya memang sebenarnya Pak imam rawatib itu mesti ada yang kedua, yang ketiga ya. Jadi biasanya kan mesti itu ada anunya, cadangannya ya. Jadi kalau ini yang tidak, ini imamnya tidak ada, ini imam kedua, imam ketiga. Jadi itu hierarkinya diikuti. Ya, hierarkinya itu diikuti. Seperti itu. Tapi Pak terakhir mungkin. Iya, iya. Setelah ini sudah bisa sholat isyraq, Ustaz? Sudah masuk nih? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz ini tentang pencerahan tata cara ya. Terima kasih ya. Yang saya mau kemukakan ini tentang tahiyat. Iya, mungkin sebelum saya jawab, kalau misalnya bapak-bapak jamaah sekalian mau mendapatkan pencerahan yang bagus mengenai masalah tata cara sholat berjamaah, ada satu buku yang recommended ya. Ini dikarang ulama besar abad ini, Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah taala. Beliau ulama hadis yang sangat terkenal yang banyak menjadi rujukan. Beliau mengarang tentang fikih sholat, itu judulnya Sifat Sholat Nabi. Ini gampang kita dapat, bahkan tidak tahu kalau sudah bisa di-download PDF-nya ya. Di situ beliau itu masya Allah menjelaskan berbagai ragam gerakan, berbagai ragam bacaan, ya yang intinya mengajak kita bahwa kita tidak terpaku pada satu model bacaan ya, seperti doa iftitah itu bukan hanya 1-2 model ya, bisa sampai 10-an model ya. Bacaan sholawat ya dalam tasyahud itu pun juga bisa sampai 20-an versi dan sebagainya ya. Sehingga kita bisa memilih mana yang lebih mudah, termasuk gerakan bersedekap saja itu macam-macam ya. Sedekap itu saja macam-macam, posisi tangan kita dan sebagainya. Nah, menyangkut masalah tasyahud ya, memang banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan model-modelnya ya sekalian ya. Ya, jadi misalnya mengenai apakah tangan digoyang-goyangkan atau tidak, itu juga ada khilaf di antara para ulama. Jadi silakan memilih mana yang kita mau pilih. Ya, jadi istilahnya maka itu biasa dikatakan ikhtilaf tanawu, perbedaan pendapat yang tanawu itu kadang-kadang. Artinya kadang-kadang Nabi lakukan ini, kadang-kadang Nabi lakukan yang itu. Jadi semuanya benar karena kan substansinya kan lihat aku sholat, ya kan? Kenapa bisa ada ragam-ragam bacaan? Contoh misalnya Pak, saya sholat berjamaah di belakang Nabi. Ya, saya kan tidak mungkin selalu ikut sholat di situ. Kadang saya tidak ada. Ya, maka saya menceritakan, saya sahabat, saya menceritakan begini loh cara sholatnya Nabi. Kemudian misalnya Ustadz Rudianto pada kesempatan lain ikut sholat di belakang Nabi, tapi kemudian ternyata praktek sholatnya Nabi berbeda dengan yang saya dapati. Apakah salah satunya salah, salah satunya benar? Dua-duanya benar, ya kan? Karena substansinya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melakukan sholat. Itulah sebenarnya awal mula kenapa kemudian sampai terjadi. Dan itu malah menenangkan hati kita, tidak terpatok ya. Jadi seperti juga masalah tasyahud ya, tasyahud itu apakah menggoyangkan tangan, itu masing-masing ada dalilnya. Termasuk masalah kapan kita mengangkat tangan kita, ada yang ulama yang memilih pendapat intinya ketika kita mulai membaca at-tahiyatul mubarakat, itu kita sudah angkat jari telunjuk kita. Ada yang nanti asyhadu alla ilaha, asyhadu mulai dari asyhadu alla, ada juga la ya asyhadu alla ya Allah, baru kita angkat tangan. Ya, jadi semuanya dibolehkan. Ya, semuanya dibolehkan. Jadi silahkan mana mungkin yang selama ini mungkin kita pilih sesuai keyakinan kita dan kita nyaman, maka itu saja yang kita pilih, Pak. Karena kata para ulama, kalau ikhtilaf tanawu itu bukan bicara benar dan salah, tapi bicara yang afdol dan yang lebih afdol, yang utama dan yang lebih utama.
Ya, saya rasa mungkin sampai di sini saya dulu jamaah sekalian. Ya, karena mungkin ada yang berkantor mungkin Sabtu atau apa ada aktivitasnya. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.